Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, sukacita. Nah, hari ini Kak Desi dengan Kak Tirsa tidak hanya berdua aja, tapi kita akan ditemani sama Kak Tabita. Hai Kak Tabita. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak nih, kita mau nyanyiin satu lagu menggunakan gerakan nih adik-adik. Nah judulnya dari tanganku ke depan, oke? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Oke, siap adik-adik semua? Siap dong Kak. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama kakinya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama badannya, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Oke, adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk bersama-sama kami mau beribadah limpah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya berkati kami, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dalam cerita firman-Mu hari ini ya Bapa, dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita nikah dari kakak-kakak yang lainnya. Nah sebelum kita dengerin cerita, kita akan nyanyiin satu lagu dari Kidung Ceria 279 yang judulnya Mintalah. Pakai gerakannya ya semua. Siap? 1, 2, 3. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Sekali lagi. Mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Oke, adik-adik boleh duduk. Kita bentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu itu tentang apa ya? Tentang Nabi Yosua dong. Iya dong kak, mereka pasti masih ingat sama cerita yang diceritain sama kakak-kakaknya. Ya. Nah, minggu ini adik-adik, ayo penasaran kan adik-adik apa sih yang ingin kakak-kakaknya bawakan dalam firman hari ini kan? Iya, pasti mereka ini apa namanya? Masih Penasaran dong? penasaran ya sama cerita yang akan dibawakan sama kakak-kakaknya nih. Nah, kalau gitu adik-adik siapin Alkitabnya.
siapin hatinya juga ya adik-adik. Udah siap kan semuanya? Sudah Kalau nih, sudah siap, Kak Desi sama Kak Tisa akan memanggil kakak-kakak ini. Oke, 1, 2, 3. Kakak-kakak. Halo adik-adik, apa kabarnya? Sehat, semangat, sukacita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapin dulu yuk sama-sama kitabnya. Mana coba kitabnya? Kakak mau lihat. Coba angkat Alkitabnya, coba mana? Nah, sekarang kita mau doa dulu nih sebelum kita baca firman Tuhan dan juga dengar firman Tuhannya. Oke, simpen dulu ya sebentar Alkitabnya. Nah, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami berada di ibadah online kami. Kami sekarang mau membaca dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong berkati kami. Semoga adik-adik kami dapat bisa mendengarkan, juga mengerti firman yang akan dibawakan ke klien kami, dan juga dapat bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang kita ambil lagi Alkitabnya. Nah, kita siapin dulu nih Alkitabnya. Sekarang perikop yang akan dibaca itu dari kitab Ulangan. Ayo, kitab Ulangan itu dari Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Ya, Perjanjian Lama ya. Sekarang kita buka dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Oke. Kakak ulangi ya, dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Oke, kita bacanya bareng-bareng ya. Kita baca dari perikop judulnya sampai ayat terakhir, yaitu ayat ke-3. Oke adik-adik, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentang kau dengar, orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu. Laksana api yang menghanguskan, dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah mereka dengan segera seperti orang yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Oke, sekarang tadi kita udah baca ya firman Tuhannya. Sekarang kita waktunya dengerin firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Claudia. Silakan Kak Claudia. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Claudia yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, tadi kita semua sudah membaca firman Tuhan dari mana? Dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Nah, adik-adik, pada saat itu yang memimpin bangsa Israel itu masih Musa adik-adik ya, sebelum nanti pada saatnya Yosua yang akan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Nah, adik-adik, pada saat itu Musa menjelaskan bahwa tujuan mereka atau nanti ke tanah Kanaan itu sudah tidak seperti dulu lagi adik-adik, sudah tidak seperti pada saat dulu mereka pernah tinggali. Sangat berbeda sekali dengan tanah Kanaan yang sekarang nih. Nah, di tanah Kanaan bahkan sudah ada penduduk baru, ada bangsa baru. Nah, salah satunya adalah orang-orang enak ya. Nah, jadi di Alkitab dikatakan bahwa orang-orang enak ini bukan orang-orang biasa adik-adik, bukan orang-orang yang mudah dikalahkan. Nah, mereka salah satu yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia. Tapi adik-adik, di ayat yang ketiga, kalau tadi kita baca, Musa menegaskan nih adik-adik. Musa memberikan penjelasan bahwa oke, memang manusia tidak dapat mengalahkan orang-orang bangsa enak. Nah, tapi ada
Tuhan Allah kita yang kita sembah yang mampu mengalahkan bangsa enak tersebut atau orang enak tersebut. Nah, adik-adik, kita mau belajar nih dari firman Tuhan hari ini bahwa dari cerita bangsa Israel yang akan menuju ke tanah Kanaan ini, dia menghadapi suatu masalah atau suatu tantangan. Nah, tapi mereka harus ingat mereka punya Tuhan Allah yang kuat. Mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melewati cobaan atau tantangan tersebut. Nah, salah satu tantangannya itu ya tadi adalah mereka harus mengalahkan orang enak. Nah, adik-adik, di sini kita bisa belajar nih bahwa bangsa Israel mampu menaklukkan atau mampu mengalahkan orang-orang enak itu bukan karena kekuatan mereka sendiri, tetapi ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan di situ yang terjadi sehingga mereka dimampukan Tuhan untuk mengalahkan bangsa enak. Nah, adik-adik, dari situ juga kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah atau Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang sembarangan, adik-adik. Dia mampu membuat hal yang kayaknya gak mungkin terjadi deh Kak gitu. Nah, tapi Tuhan kita mampu untuk melakukannya. Nah, adik-adik juga harus ingat bahwa Tuhan itu akan menolong dan juga menyertai adik-adik sama seperti saat Tuhan menyertai bangsa Israel menghadapi tantangan tersebut. Nah, sehingga bangsa Israel berhasil mengalahkan orang enak dan mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Itu semua bukan karena kekuatan mereka adik-adik, tapi karena kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Jadi seharusnya bangsa Israel tidak boleh sombong akan keberhasilan mereka. Nah, adik-adik, dari kisah bangsa Israel ini juga kita tahu nih adik-adik bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang menjadi kemenangan untuk kita atau untuk bangsa Israel itu sendiri bukan karena kuat dan kemampuan kita, tapi karena Tuhan ya. Nah, adik-adik, Musa tahu nih bahwa kalau misalnya bangsa Israel menang, bangsa Israel kuat, nah kayaknya mereka akan sombong atau membanggakan diri sendiri. Maka dari itu Musa mengingatkan mereka, ingin memberitahukan mereka bahwa mereka tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, tidak boleh merasa oh aku paling kuat nih gitu, karena aku makanya semua ini bisa terjadi. Nah, nggak seperti itu ya adik-adik, tapi balik lagi semua itu berkat kasih karunia dari Tuhan Allah. Nah, adik-adik, kalau untuk kita sendiri, untuk kehidupan kita sehari-hari, kira-kira apa ya keberhasilan yang sering kita capai atau yang pernah kita capai? Nah, mungkin untuk adik-adik karena masih di tahap sekolah, nah mungkin adik-adik ada yang pernah juara atau ada yang pernah nilai ujiannya bagus atau menang lomba atau olimpiade atau apapun itu. Nah, adik-adik harus tetap rendah hati. Rendah hati itu apa ya Kak? Tidak sombong, tidak merasa bahwa semua itu karena saya kok Kak gitu. Nah, tapi kita harus balik lagi untuk merendahkan diri dalam artian kita yakin bahwa apa yang kita capai sampai saat ini, apa yang kita berhasil itu semua dikarenakan oleh kasih karunia Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita sudah tahu nih Tuhan akan menyertai dan memampukan kita untuk melakukan apa yang sepertinya kita tidak mungkin lakukan, ternyata itu kita berhasil untuk melakukannya, atau ada suatu pencapaian dalam kehidupan kita, baik kakak maupun adik-adik, kita harus mengucap syukur ya. Kalau misalnya adik-adik bisa ranking waktu kenaikan kelas,
Nah, kita mengucap syukur bahwa selama kita belajar, kita paham nih apa yang disampaikan oleh guru kita mampu mengerjakan tugas-tugas yang guru kita berikan, sehingga kita dapat ranking tersebut. Nah, kalau sudah mengucap syukur, kita harus tetap rendah hati. Nah, contohnya kita tidak boleh menyombongkan diri, bukan bilang ke teman-temannya, "Wih, aku dong juara 1, kamu enggak," atau meledek temannya yang tidak juara. Tapi kita bisa mengucap syukur dengan cara kita mengajarkan teman kita juga untuk rajin belajar sama seperti kita. Jadi pelajaran yang dia tidak bisa, kita bisa bantu ajarin, atau kita belajar bersama, atau kita kasih semangat nih adik-adik untuk teman-teman kita yang belum dapat ranking atau belum dapat juara untuk lebih giat lagi dalam belajar. Nah, adik-adik, selain itu kita juga harus berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan itu kita yakin bahwa setiap apapun usaha kita yakin Tuhan ada di dalamnya, Tuhan yang ikut berkarya dan bekerja bersama kita, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah menjadi hasil yang terbaik. Nah, jadi adik-adik jangan lupa firman hari ini kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita capai, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Oke, adik-adik, selamat untuk mencapai segala tujuannya. Adik-adik juga jangan lupa bersyukur, selalu rendah hati, selalu rendah diri, dan berserah kepada Tuhan. Tuhan berkati. Nah, adik-adik, abis ini kita mau langsung ke aktivitas. Kira-kira aktivitasnya apa ya? Kita langsung tanya sama Kak Petrik. Kak Petrik, silakan. Oke, adik-adik, kita masuk ke aktivitas ya. Aktivitasnya gampang banget. Jadi yang perlu adik-adik siapkan hanyalah masker ya. Adik-adik boleh pakai masker yang kain seperti kakak atau masker sekali pakai. Nah, nanti adik-adik pakai maskernya seperti ini ya, pakai maskernya, lalu minta mama dan papa untuk fotokan adik-adik lagi pakai masker ya. Kenapa? Sebagai bentuk rasa syukur adik-adik bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kesehatan. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya seperti ini. Oke, sudah paham semua ya? Nah, adik-adik setelah sudah difoto, adik-adik bisa kirimkan ke nomor kakak layan di akhir video nanti atau ke nomor kakak layan di sektor adik-adik masing-masing. Oke, kami tunggu. Halo, gimana nih adik-adik? Firman yang dibawakan oleh Kak Claudia tadi didengarkan. Nah, sekarang kita ingat-ingat juga ya yang tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Claudia, oke? Dan juga kita harus lakukan terus biar kita jadi anak Tuhan yang baik, biar Tuhan seneng juga, oke? Nah, sekarang kita mau tutup firman kita dengan doa ya adik-adik. Sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, sikap yang tenang juga ya, oke? Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena tadi kami telah mendengarkan dan juga selalu mengingat firman-Mu. Tuhan Yesus tolong berkati kami agar firman disampaikan tadi, semoga bisa adik-adik lakukan terus, dan juga untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik Tuhan, agar selalu memuliakan dan juga selalu mensyukuri atas berkat yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dong. Seru kan? Pastinya mereka udah dengerin ceritanya nih dari kakak-kakak yang lainnya. Dan ceritanya itu harus dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari di rumah ya, selama pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari KC 199, Kusuka Menuturkan. Siap? Adik-adik duduk aja. Kita nyanyi 1, 2, 3. Kusuka
adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam pengumuman. Oke? Pengumuman yang pertama nih Kak. Pengumumannya yaitu yang pertama, adik-adik setelah selesai ibadah, adik-adik pasti mengumpulkan persembahan nih. Nah, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan, adik-adik bisa disatukan bersama dengan mama papahnya yang ada di rumah. Nanti baru dikirim ke sektor masing-masing melalui koordinator sektor atau kirim ke kakak layannya nomor rekening GPIB saya bawa Bogor. Ya, Nanti akan dikasih di akhir video ini. Oke? Oke. Terus yang kedua nih, untuk aktivitas yang udah kakak-kakaknya kasih, jangan lupa adik-adiknya kirimkan dalam bentuk foto ataupun video yang kakak-kakak minta. Nanti setelah dikirimkan kepada siapa nih? Nah, dikirimkannya kepada kakak-kakak layan di sektornya masing-masing. Atau adik-adik juga bisa kirim ke nomor yang ada di akhir video ini. Oke adik-adik, sekarang kita udah selesai nih Kak info kita hari ini. Nah, sebelum selesai, kita mau satu dalam doa terlebih dahulu. Oke, semuanya siapin hatinya. Kita mau satu dalam doa. Sudah? Oke. Buka tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ini. Tuhan, sebentar kami akan menjalani aktivitas kembali setelah kami beribadah bersama-sama walaupun di rumah saja. Tuhan mau pimpin setiap aktivitas kami yang ada di rumah ini, dari sekolah maupun dari tugas-tugas yang ada ya Bapak. Tuhan mau pimpin agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang ada di luar sana. Tuhan mau pimpin, Tuhan mau jaga mereka dalam kondisi yang sekarang ini ya Bapak. Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan bagi kami. Tuhan mau ada di dalamnya, dicampuri setiap apa yang kami lakukan, agar apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Bapak, ini kami anak-anak-Mu, kami ingin mengucapkan Bapak terima kasih.